PPN naik 12%. Erlangga Hartarto bilang yang menentukan bukan pemerintah. Lah, emang siapa yang menentukan? Setan. Pajak yang dinaikin cuman barang mewah. Masa barang mewah sabun naik, deterjen naik, kecap naik, sampo naik, cemananya. Prabowo pada kampanye pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan pajak dan akan membuat efisien APBN. Ya, ternyata kan kita bisa lihat mana yang omon-omon. Belum 100 hari sudah ingkar janji, entahlah bagaimana 5 tahun lagi. Mereka yang mampu beli mobil listrik yang harga paling murahnya 200 jutaan, mereka semua akan mendadak jadi orang miskin. Iya, karena hanya orang miskin kan yang pantas dapat subsidi. Dan mobil listrik ada subsidinya. Luar biasa kan pemerintah Indonesia. Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan Undang-Undang Cipta Kerja PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, per 1 Januari 2025 PPN akhirnya naik 12%. Walaupun memang pemerintah memilih barang-barang tertentu yang naik 12%. Katanya sih barang-barang mahal, barang-barang elit lah ya. Tapi emang ada ya beras kualitas elit, buah kualitas premium, daging dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ini menjadi komentar daripada netizen ya. Sebenarnya ini gimana sih? Ya kita tahulah ya, APBN kita itu 80% atau 80 lebih ya, itu dari pajak rakyat. Sehingga ya pemerintah benar-benar menghajar rakyat untuk ditarik pajak gitu loh. Beda lagi kalau misalnya pemerintah bisa mengelola sumber daya alam kita. Karena kita tahu negara Indonesia ini sangat luar biasa sumber daya alamnya. Dan Pak Prabowo pernah berjanji kan ingin mengambil sumber daya alam. Tapi malah justru menaikkan pajak. Ya kita nggak tahu ya nanti di 1 tahun perjalanan Presiden Prabowo Subianto mengelola Indonesia ini. Dan memang harus guys, Presiden harus di depan untuk mengambil aset-aset negara, mengambil sumber daya alam itu loh untuk dibagikan kepada rakyatnya. Jadi kembali kepada rakyat. Nah teman-teman semua, di sini kita akan melihat ya komentar daripada netizen mengenai PPN 12% ini yang sebelumnya banyak sekali penolakan tapi pada akhirnya tetap dijalankan. Sebelumnya kita bacakan dulu ya daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%. Yang pertama, rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya. Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 volt ampere. Beras dengan kualitas premium, buah-buah kategori premium, ikan berkualitas tinggi seperti salmon dan tuna, udang dan king crab. Daging premium seperti wagyu atau Kobe yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. Nah itu teman-teman semua. Oke sekarang kita masuk ya ke komentar para netizen. Jangan di skip video ini biar kita sama-sama tahu dan mengerti. Intinya nambah ilmu guys. Ini dia. Kabar gembira, pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8%. Wah, ini baru keren. Ini baru namanya pemerintah yang pro rakyat. Alasan pemerintah menurunkan PPN dari 10% ke 8% adalah untuk menggenjot daya beli masyarakat, mendukung produksi dan bisnis, dan menurunkan biaya barang dan jasa. Namun sayangnya, ini adalah kabar gembira khusus bagi rakyat Vietnam. Vietnam turunkan PPN jadi 8% demi dorong daya beli. Saat pemerintah Vietnam mengambil kebijakan untuk menurunkan PPN dari 10% ke 8%, pemerintah Indonesia kita tercinta malah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN dari 11% ke 12%. Sekarang kalian paham kan mana negara yang pro rakyat dan mana negara yang tidak pro rakyat? PPN naik 12%. Erlangga Hartarto bilang yang menentukan bukan pemerintah. Lah, emang siapa yang menentukan? Setan. Mantan yang kelakuannya kayak setan. Aduh, bener juga ini. Lalu siapa yang menentukan? Masa bukan pemerintah? Aduh, kacau ini, gas.
Dulu waktu kampanye janji tak akan naikin pajak, ya enggak? Giliran udah terpilih, wah, pembohong. Bukan cuman si Bowo doang tuh yang bohong, adiknya juga ikut bohongnya kan. Jamin tak ada kenaikan tarif pajak di era Prabowo. Kok mulai Januari pajak udah naik? Gimana sih? Tolong dong, janji-janji kampanyenya itu aja dulu dilaksanakan. Ngeri kali kalian, bah. Kemarin sempat banyak yang menolak, sampai banyak tuh anggota DPR yang menolak juga tuh ya kan. Terus dialihkan, pajak yang dinaikin cuman barang mewah. Masa barang mewah sabun naik, deterjen naik, kecap naik, sampo naik, cemananya? Masa barang-barang kayak gitu naik juga? Tonton konten gue ini dan tahun depan gue jamin lo semua akan jadi orang kaya baru Indonesia. Caranya, lo cukup diem aja. Dan tanggal 1 Januari 2025 besok, lo semua akan jadi orang kaya baru. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya orang kaya itu pakainya barang mewah dong. Dan tahun depan pemerintah resmi akan menaikkan pajak jadi 12%. Khusus untuk barang-barang mewah. Dan pulsa telepon dan paket data internet termasuk yang pajaknya naik 12%. Smartphone atau handphone juga pajaknya jadi 12%. Padahal hari gini siapa yang nggak pakai smartphone dan kuota internet? Anak-anak sekolah belajarnya pakai HP dan internet. UMKM jualannya pakai HP dan internet. Ojol cari penumpangnya pakai HP dan internet. Belum lagi kalau motor buat nariknya rusak. Spare part motor dan jasa bengkel juga kena pajak 12%. Nah, bulan Maret 2025 ini, bulan Ramadan, kita akan beribadah puasa. Nah, yang biasa sahur pakai mie instan buat ngirit, nah itu juga pajaknya 12%. Habis itu, kita lebaran Idul Fitri. Tradisinya belanja baju baru. Selamat! Karena pakaian juga kena pajak 12%. Segala macam sabun, mandi, sampo, sampai ciki, semua kena pajak 12%. Jadi artinya, semua barang itu dianggap sebagai barang mewah. Jadi artinya, hampir nggak mungkin ada orang yang bisa hidup di Indonesia kalau bukan orang kaya yang sehari-harinya pakai barang mewah. Jadi kesimpulannya, menaikkan pajak jadi 12% adalah strategi jitu pemerintah untuk menjadikan semua rakyatnya menjadi orang kaya yang pakai barang-barang mewah. Keren kan pemerintah Indonesia? Tapi yang lebih keren lagi adalah orang-orang yang beneran orang kaya, mereka yang mampu beli mobil listrik yang harga paling murahnya 200 jutaan, mereka semua akan mendadak jadi orang miskin. Iya. Karena hanya orang miskin kan yang pantas dapat subsidi. Dan mobil listrik ada subsidinya. Luar biasa kan pemerintah Indonesia. Kalau ada yang nanya apakah kebijakan pajak 12% ini berkeadilan, kita lihat aja faktanya. Karena dengan pajak 12%, rakyat miskin kota termasuk kelas menengah akan semakin terhimpit hidupnya. Tapi untuk kalangan atas, haha, apalah artinya pajak ditambah 1%. Jadi selamat pemerintah Indonesia. Kalian akhirnya berhasil menjadikan semua rakyat Indonesia menjadi orang kaya dalam satu malam. Wahai pemerintah Indonesia, ini kami rakyatmu yang setiap hari membanting tulang, berusaha menyambung hidup, menghidupi keluarga-keluarga kami, bertahan, berjuang di tengah inflasi, kenaikan harga dan dolar 16.000, kami semua hadir untuk membayar pajak 12%. Salam semangat Ahli Desa 24. Soal pajak, pemerintah kita ini sebetulnya zalim dan tidak adil kepada rakyat. Bagaimana tidak adil? Teman-teman simak video ini sampai selesai biar kalian pada paham. Jadi pemerintah tetap akan menerapkan kebijakannya, yaitu memberikan tax holiday kepada investor-investor asing. Tax holiday itu artinya adalah apa? Pengurangan atau diskon pajak atau bahkan pembebasan pajak. Artinya mereka ini akan diberikan diskon pajak atau dikurangi pajak atau bahkan dihilangkan pajaknya.
Kenapa pemerintah demikian? Supaya investor asing mau masuk ke Indonesia. Supaya banjir uang nih, banjir uang modal. Jadi karena pemerintah masih butuh uang investor, akhirnya kemudian diberikanlah keringanan pajak atau pembebasan pajak. Sementara kepada rakyat, kita ya dianggap sebagai sapi perahannya pemerintah. Beban kan bagi negara rakyat ini kan, jangan beban, sehingga harus tarik pajaknya gitu loh. Karena tidak menguntungkan tarik pajaknya. Sekarang pajak naik 12%. Jadi kan jelas-jelas merugikan rakyat, jelas-jelas membebani rakyat. Sekalipun barang-barang mewah yang naik itu ya. Disinilah letak kezaliman pemerintah soal pajak itu, teman-teman. Ya kondisi hari ini sebetulnya nggak jauh beda dengan kondisi penjajahan zaman dulu. Bahkan mungkin lebih parah lagi. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk. Ia mengatakan bahwa APBN negara kita saat ini sedang mengalami defisit. Hingga per akhir November 2024, defisit APBN mencapai 401,8 triliun rupiah. Penyebabnya karena pengeluaran untuk belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Sekarang masuk akal kan kenapa pemerintah berencana akan menaikkan PPN ke 12%. Sri Mulyani umumkan barang kena PPN 12% pekan depan. APBN 2025 bakal bengkak imbas dari kabinet gemuk. Ini pasti sih. Karena semakin banyak pejabat, otomatis alokasi anggaran negara untuk menggaji pejabat, untuk mensejahterakan para pejabat kita yang tercinta, semakin besar pula. Iya nggak? Sekarang kalian paham kan kenapa gue mengkritik habis kabinet gemuknya Pak Prabowo? Ya ini salah satu alasannya. 2 periode memimpin bangsa ini adalah legacy dari seorang Mulyono. Bikin APBN tekor, sekarang tinggal Pak Prabowo yang kena getahnya. Buat kalian yang masih suka halu kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, enggak. Negara kita lagi boncos, lagi tekor, lagi nggak ada uang alias bokek sekarang. Dan kalau kondisi keuangan negara sudah carut-marut seperti ini, solusinya adalah fix. Prabowo tarik utang baru 775,86 triliun di 2025. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, selamat menikmati. We listen, we don't judge. Dulu gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue, Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya, kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri, nggak guna bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu nggak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, nggak guna bu. Bu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia. Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya. Dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat pilpres. Ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ibu ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan undang-undang cipta kerja, PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat, malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Halo guys, ada satu pernyataan lagi nih dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak PPN pertambahan nilai yang 12% ini katanya bukanlah keinginan dari pemerintah. Menurut dia, pemerintah ini hanya mengikuti amanah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP, memang disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Nah, jadi katanya Erlangga nih, PPN tahun depan itu yang menentukan adalah undang-undang, dan undang-undang itu adalah hasil dari ya persetujuan seluruh fraksi di DPR kecuali PKS katanya. Jadi yang menentukan bukan pemerintah, begitu ujarnya. Ya, jadi beginilah bagaimana pemerintah memandang rakyatnya. Kalau kita lihat lah ya, dengan kacamata yang sangat sederhana dan sepertinya akan dipahami oleh orang yang paling awam pun, bahwa rancangan undang-undang dibahas DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah sepakat menjadikan rancangan undang-undang jadi undang-undang. Yang tanda tangan di undang-undang adalah presiden, ya, pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut menentukan aturan kenaikan PPN, lalu yang rapat dengan DPR soal undang-undang HPP ini siapa? Jadi lucu aja sih dengar pernyataan Erlangga Hartarto ya. Bahkan kita dengar juga pernyataan Hartarto sebelumnya nih, ya, yang mengatakan bahwa ya Prabowo menaikkan PPN agar program makan bergizi gratis bisa terrealisir. Kita juga sekedar mengingatkan nih, jika dulu Prabowo pada kampanye pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan pajak dan akan membuat efisien APBN. Ya, ternyata kan kita bisa lihat mana yang omon-omon. Belum 100 hari sudah ingkar janji, entahlah bagaimana 5 tahun lagi. Nah, bicara soal efisien yang dijanjikan ini, sepertinya Pak Prabowo kurang paham apa pengertian efisiennya. Karena kita lihat saja, kabinetnya aja begitu gemuk, bahkan jalan-jalan atau kunjungan ke luar negeri saja harus menggunakan 2 pesawat. Entah apa makna efisien baginya dan apa arti rakyat bagi pemerintahannya. Salam.